Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irandi Rahman. Saya dari mahasiswa UNSIS Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pengaruh COVID-19 terhadap investasi di Indonesia. Oke, wabah COVID-19 ini telah memberikan dampak yang serius terhadap hampir semua aktivitas semua seluruh negara. Nah, seperti yang kita tahu, banyak negara dunia ini yang terdampak akibat COVID-19. Nah, salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, pengaruh apa sih yang ditimbulkan terhadap dari COVID-19 ini terhadap Indonesia? Nah, salah satunya adalah pengaruh yang seperti kita ketahui, banyak aktivitas masyarakat yang terhambat karena COVID-19 ini. Nah, salah satu yang paling berpengaruh yang akan kita bahas kali ini adalah dunia investasi, yaitu investasi yang terhambat setelah COVID-19 ini. Nah, akibat adanya, kenapa sih terhambat kita? Masih tanya adalah akibat adanya itu pembatasan di dalam pembatasan pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas di masyarakat. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Nah, apa sih investasi yang terganggu itu? Menurut berdasarkan info yang saya sudah rangkum, saya baca bahwasanya Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM telah mengakui bahwa virus corona atau COVID-19 adalah ancaman yang serius, cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara. Nah, termasuk salah satu Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak efek yang telah ditimbulkan oleh COVID-19 ini, teman-teman. Salah satunya hampir semua aspek dampaknya itu dapat mempengaruhi stabilitas negara. Seperti ketahui, apa saja dampak coronanya, ada pengangguran, memunculkan pengangguran, terhambatnya sekolah, dan macam-macam lah. Kalau dalam aspek ekonomi itu banyak hal itu yang terhambat akibat COVID-19 ini. Nah, ancaman yang serius ini bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia juga, gitu. Cepat atau lambat mungkin akan terjadi di Indonesia, dampak sangat besar, gitu. Seperti yang kita rasakan hari ini aja lah. Nah, menurut anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat nyata jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara epicentrum COVID-19, salah satunya adalah negara Tiongkok. Nah, seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Nah, adanya pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal sekarang dengan istilah PSBB, sebelumnya itu dikenal dengan istilah lockdown, membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian sangat tidak sedikit tentunya. Kegiatan ini mencakup hampir semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan Tiongkok, baik ekspor maupun impor. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya karena Tiongkok ini merupakan salah satu investor besar di Indonesia, maka akan terganggu proses ekspor dan impor barang ke luar negeri, salah satunya ke Tiongkok, di Indonesia ini akibat adanya pembatasan tadi, gitu. Nah, kalau kita berbicara soal hitung-hitungan, hitungan angka dampak COVID-19 ini dalam kegiatan investasi di tanah air ini sebenarnya belum bisa kita pastikan lah, guys. Karena menurut BKPM sendiri, nilai realisasi investasi di Indonesia ini baru bisa diukur setelah adanya pengumuman tentang nilai realisasi investasi pada periode triwulan pertama tahun 2020. Nah, sebelumnya, menurut Kepala BKPM menjelaskan bahwa dampak
angka pada nilai investasi Indonesia tidak bisa serta-merta dihitung sesaat setelah wabah COVID-19 pecah. Hal ini karena kegiatan investasi itu baru terasa beberapa pekan setelah outbreak itu terjadi, terutama saat COVID-19 mulai menyebar hingga lebih ke 100 negara di dunia. Nah, pada bulan Januari yang lalu, guys, BKPM belum mencatat perubahan signifikan pada kegiatan investasi di Indonesia karena dampak COVID-19 ini di tanah air ini, di Indonesia ini belum terasa. Hal ini sangat beda, guys. Ketika memasuki bulan Maret, kita mulai ditemukan berita jadi bahwasanya ditemukannya beberapa pasien positif COVID-19 yang dimana ini terus melonjak angka kasus positifnya, sehingga menyebabkan terjadinya pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan tadi. Salah satunya yang dibatasi itu adalah aktivitas ekonomi. Nah, BKPM menyatakan dampak investasi yang ditimbulkan dari penyebaran wabah COVID-19 ini baru dapat diketahui ketika di akhir Maret atau awal April. Nah, dampak tersebut bisa dipastikan ada, nggak mungkin tidak ada, guys, karena Tiongkok yang saat ini adalah negara dengan investasi asing terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu, guys. Data tahun lalu itu mengatakan bahwa Tiongkok itu adalah memiliki investasi asing terbesar kedua di Indonesia. Kalau kita berkaca tahun lalu itu nilai investasi Tiongkok itu di Indonesia itu tak kurang dari 4,7 miliar US dollar, guys. Nah, nominal itu, guys, setara dengan hampir 17% total investasi keseluruhan asing di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dampaknya seperti yang kita udah jelaskan tadi, guys. Nah, dampak investasi dapat mencapai ratusan triliun, guys. Dari total nilai investasi yang disebutkan saya sebut tadi, total investasi Tiongkok tadi di Indonesia sebagai Tiongkok yang kita bahas, karena Tiongkok ini merupakan salah satu investor nomor 2 terbesar di Indonesia. Nah, potensi dampak investasi di Indonesia ini mencapai triliunan rupiah. Menurut Institute for Development of Economic and Finance, atau yang bisa kita singkat dengan NDF, memprediksi ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar 127 triliun akibat merebaknya COVID-19. Nah, hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin tertekan. Nah, hal ini dikuatkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ada penurunan nilai ekonomi Tiongkok sebesar 1%, maka akan memberikan dampak penurunan pada ekonomi Indonesia itu sebesar 0,3%. Nah, melihat situasi yang berkembang, bukan tidak mungkin ekonomi Tiongkok itu bisa merosot sampai di level 5% pada tahun 2020. Nah, siapa sih yang paling terdampak terhadap virus corona ini akibat virus corona ini? Yaitu menurut ini ada, setelah saya baca berita-berita lagi, bahwasanya yang paling terdampak itu menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak COVID-19 adalah sektor pariwisata, guys. Nah, hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan negara lain yang menutup akses bandara dan penerbangan internasional, yang membuat jumlah kunjungan turis ke Indonesia menjadi anjlok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini akan sangat kaya dengan yang namanya pariwisata. Makanya investasi pariwisata di Indonesia itu meningkat. Apalagi akhir-akhir ini pemerintah sangat menggaung-gaungkan pariwisata di Indonesia ini supaya nilai investasi pariwisata di Indonesia ini meningkat. Nah, karena adanya COVID-19 ini menyebabkan dunia sektor pariwisata itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, guys. Nah, menurut Badan Pusat Statistik mencatat bahwasanya terdapat penurunan
Februari 2020 ini, awal tahun lalu itu guys, COVID-19 ini mulai merebak di dunia ini. Akibatnya, menurut Kementerian Ketenagakerjaan nih guys, tidak sedikit pemilik hotel, salah satunya di Bali sama di Batam, terpaksa merumahkan karyawan mereka. Nah, menurut organisasi Buruh Internasional memprediksi bahwa pandemi corona ini akan membuat lebih dari 20 juta orang di dunia kehilangan pekerjaannya. Hal ini setara dengan kondisi pada masa krisis keuangan global yang pernah terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2009, yang mana jumlah pengangguran level dunia mencapai 22 juta orang. Dari penjabaran di atas, dari penjabaran kita sebelumnya tadi, bagi saya sangat penting bagi pelaku investasi atau investor untuk tetap menjaga dan mengikuti, menganalisis dan serta menganalisis perkembangan COVID-19 melalui berbagai macam informasi yang telah disediakan oleh pemerintah, dengan melakukan pengamatan dan perhitungan yang sangat tepat tentang kerugian dan dampak buruk dapat diminimalisir sekecil mungkin. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang COVID-19 ini, dampak COVID-19 ini terhadap dunia investasi di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.